Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini mau ngomongin sebuah film horor nih. Dan ini termasuk salah satu film horor yang paling rame ditungguin tahun ini. Jadi tahun 2024 tuh kan memperlihatkan banyak film horor yang lumayan menarik ya, yang membangun ekspektasi tinggi lah. Entah karena review-review di festivalnya bagus atau karena materi promosinya keren, misal kayak Long Legs kemarin, terus ada Late Night with the Devil yang akan gue bahas kali ini, termasuk salah satunya yaitu yang berjudul I Saw the TV Glow. Ini adalah sebuah film yang juga kebetulan diproduseri oleh Emma Stone. Jadi buat yang belum tahu ya, FYI, Emma Stone ini emang dalam beberapa tahun terakhir tuh lumayan sering ngeproduserin film. Dia lumayan aktif sebagai produser. Jadi I Saw the TV Glow ini bukan yang pertama dia produserin. Kebanyakan sih film-film drama kecil ya. Jadi ini kayak semacam memperlihatkan dukungannya Emma Stone ke para UMKM ya. Karena film-film yang dia produser itu bukan film-film blockbuster lah, film-film mainstream lah. Kebanyakan tuh film-film jalur samping gitu, film-film festival, drama yang kecil dari segi skala sama budget ya, belum tentu kualitasnya kecil. Ini film udah tayang di Catch Play ya, gue sendiri baru tahu thanks to salah satu subscriber yang nge-DM, "Bang, ini I Saw the TV Glow udah tayang nih, tolong di review." Gue baru tahu, jadi silakan lu tonton di Catch Play. Dan thank you buat yang sudah nge-DM dan mengingatkan ya. Tapi sebelum lanjut ngomongin I Saw the TV Glow secara lebih detail, gue kayaknya mau ngebahas sesuatu yang lebih basic dulu nih, lewat sebuah pertanyaan. Gimana sih genre sebuah film itu ditentukan? Nah, coba menurut lo gimana? Gue tanya kayak gini karena dalam beberapa waktu belakangan, apalagi di saat era medsos itu udah lumayan menjamur ya, ada kecenderungan film itu genrenya ditentukan bukan berdasarkan apa yang film itu tampilin, tapi berdasarkan apa yang dijual sama tim marketingnya. Jadi tim marketing itu merasa, oh ini film nih kayaknya bakal mendatangkan penonton lebih banyak kalau dijual dalam bentuk seperti ini, misal dalam bentuk horor gitu. Ya udah, kita marketing ini sebagai horor-horor yang menarik untuk penonton umum. Dan gue merasa itu sah aja sih, karena kan siapa ya yang gak mau filmnya itu ditonton orang sebanyak mungkin. Tapi di sisi lain gue jadi ngerasa itu menciptakan ekspektasi yang gak tepat. Karena belakangan ini gue sering nemu nih, terutama di horor ya, casual audience itu nyebut sebuah film jelek semata-mata karena film itu nggak memenuhi ekspektasi mereka. Dan ekspektasi mereka adalah, oh horor ya berarti jump scare, horor ya berarti banyak penampakan gitu, atau mungkin kalau horor bunuh-bunuhan kayak slasher ya darahnya banyak, brutal. Nah itu kan ekspektasi yang muncul karena gimana film itu dipasarkan. Film dipasarkan sebagai genre A dan penonton itu udah punya persepsi mereka sendiri tentang, oh genre A tuh harusnya kayak gini. Padahal persepsi itu menurut gue juga didasari oleh formula-formula yang terlalu kaku. Ya kayak tadi gue bilang, horor itu hantu ya pasti harus jump scare, harus penampakan, padahal kan gak melulu harus seperti itu. Dan gue koreksi sih omongan gue tadi, bukan cuma nih casual audience, gue sering menemukan juga reviewer film di Indonesia itu kayak komplain, wah ini horor apaan nih, horor kok apa gak ada hantu ya gitu, horor kok drama banget. Nah itu gue sering menemukan, dan itu jadinya ngebatasin perspektif kita terhadap sebuah film. Pemikiran kita jadi sempit. Kenapa gue ngebahas semua itu dulu? Karena buat gue I Saw the TV Glow ini adalah contoh karya yang menolak dikurung dalam satu definisi, dalam satu kotak. BTW ini yang direct kan adalah Jane Schoenbrun ya. Dan film sebelumnya ini juga mirip sih. We're All Going to the World's Fair itu kan dipasarin sebagai horor ya. Tapi kalau misalkan lu berekspektasi itu, oh ini adalah horor hantu-hantu seperti biasa, ya lu akan kecewa. Nah I Saw the TV Glow ini kurang lebih sama lah. Kalau lu berharap menonton horor konvensional yang jedar hantu, banyak menampakkan, lu akan kecewa. Bahkan kalau misalkan lu berekspektasi, oh ini kayak Hereditary gitu, nggak banyak jump scare misalkan, atmosfer, lu mungkin juga bakal kecewa. Sederhananya gini deh, ini gak cuma di I Saw the TV Glow ya, tapi di semua film. Pada saat lu nonton, lu terima aja film itu seperti adanya. Jangan lu datang dengan ekspektasi, oke, ini dijual sebagai horor, ya udah gue berharapnya horor seperti ini. Begitu lu tonton, kecewa. Padahal memang mungkin bukan itu yang diniati sama sutradaranya. Sedikit intermezzo di gue inget pada saat itu sutradaranya It Comes at Night itu ngomong kalau gue tuh gak berniat bikin film horor seperti yang orang-orang tahu. Gue cuman pengen bercerita. Kalau misalkan
misalkan cara gue bercerita itu kebetulan kok sesuai dengan berbagai formula horor yang udah disepakati sebelumnya, ya itu kebetulan aja. Jadi jangan berharap lo datang nonton film gue lo menemukan horor seperti yang lo tahu, karena gue gak meniati film gue sebagai horor. Gue cuman pengen bercerita sebagaimana adanya dan seperti apa yang menurut gue itu cocok untuk film ini. Nah itu sih yang menurut gue tuh perlu kita resapi bersama-sama gitu, dan perlu kita ingat-ingat. Jadi kalau di Eyes of the TV Glue ini ceritanya menyoroti soal karakter yang namanya Owen. Dia itu adalah remaja yang hidupnya terkekang karena aturan-aturan ketat dari bapaknya. Udah SMA tapi dia tuh masih dilarang buat begadang, jam 10 udah harus tidur, dan akhirnya dia nggak bisa nonton TV show yang menarik perhatian dia, yaitu yang judulnya The Pink Opaque. Untungnya si Owen ini bersahabat sama Maddie, dan setelah itu Owen sering diam-diam bermalam nginep di rumahnya Maddie cuman buat nonton acara favorit dia itu. Sampai pada suatu hari The Pink Opaque mendadak di cancel dan si Maddie itu hilang. Pada saat The Pink Opaque-nya itu di cancel, Maddie-nya hilang, naskahnya itu mulai ngasih turning point yang asli menarik banget. Jadi di paruh-paruh awalnya nih Eyes of the TV Glue lebih kayak drama coming of age. Gak banyak misteri lah, gak banyak hal yang bikin gue tuh penasaran. Tapi setelah ada turning point tadi, mulai nih muncul nih rasa-rasa penasaran yang bikin gue bertanya-tanya, sebentar, ini sesungguhnya apa sih yang terjadi? Nah itu menarik. Dan cerita itu dikemas pakai tempo yang ya gue bilang medium sih ya. Gue gak bilang ini slow burn banget, tapi cenderung medium. Tapi gue enjoy sih, karena gue bisa ngerasain nih kalau tempo yang agak lambat itu bukan karena si sutradara, wah ini film gue karena pengen ditargetin masuk festival halus slow burn nih, harus art house gitu. Enggak, ini temponya agak lambat karena emang kebutuhan storytellingnya seperti itu. Jadinya pas, jadinya enak ditonton. Dan di luar itu ya ini kalau yang satu ini preferensi personal gue sih. Gue kan selalu suka film-film yang warna-warnanya itu mencolok, kayak banyak nyala-nyala lampu neon. Kayaknya gue pernah mention ini juga di video sebelumnya. Nah kalau lu suka tipikal-tipikal visual yang seperti itu, Eyes of the TV Glue ini bakal jadi film yang enak dilihat, yang visualnya itu memanjakan mata lah istilahnya. Dan tadi gue mention ya, kalau misalkan di paruh awalnya nih Eyes of the TV Glue lebih deket ke arah drama coming of age, dan itu drama coming of age yang kuat. Apalagi karena acting dua pemainnya nih, Justice Smith sama Bridget Lundy Payne itu oke. Gue bisa ikut ngerasain kebingungan sama rasa sakit di hati mereka. Dan sekali lagi, kalau nonton sampai pertengahan durasi, mungkin beberapa orang, banyak orang bahkan bakal bertanya-tanya, anjir ini horornya di mana? Gitu, karena ya nggak banyak horornya memang sampai ke pertengahan khususnya ya. Lebih mirip kayak drama remaja yang gloomy, yang gelap gitu. Elemen-elemen yang mendekati horor di separuh pertama itu paling muncul dari ya series The Pink Opaque itu yang ditonton sama karakter utamanya. Di situ kan nampilin banyak monster ya, monster-monster aneh yang BTW itu gue suka banget sama efek-efek praktikal dan sedikit polesan CGI di desain monster itu tuh cakep banget. Beberapa desain monster yang nongol di film ini tuh termasuk desain monster yang paling kreatif di film-film tahun ini, dan gue suka banget. Tapi itu kan cuman di series yang ditonton sama karakternya, bahkan bukan di sesuatu yang dialamin sama karakternya gitu. Jadi gue yakin beberapa orang, banyak orang itu akan ngomong gak ada horornya ini, mana horornya? Nah itu tadilah makanya di awal gue sempat membicarakan soal genre itu ya. Baiknya sebelum nonton Eyes of the TV Glue itu lu hilangkan dulu lah itu semua ekspektasi kalau oh ini gue mau nonton horor dan horor itu harusnya seperti ini. Nah itu lo ilangin dulu, karena bisa jadi nih si Sean Burns sutradaranya itu emang gak berniat bikin horor. Kayak yang tadi sempat gue bilang ya, sutradaranya It Comes at Night kan ngomong seperti itu. Mungkin sutradara Eyes of the TV Glue juga sama, dia gak pengen bikin horor, dia gak pengen memenuhi formula-formula horor, dia cuman pengen bercerita. Jadi kalau mau dirangkum nih sebenarnya Eyes of the TV Glue ini punya banyak elemen horor, tapi juga di saat bersamaan gak kerasa kayak horor gitu. Dan itu mungkin memunculkan pertanyaan ya, lah terus ini jati diri film ini sebenarnya apa? Nah buat gua itu adalah bukti kalau yang namanya genre itu fluid, itu fleksibel. Apalagi di era sekarang ya, di saat banyak mix and match genre gitu, orang makin bingung menentukan ini horor atau thriller, ini drama atau komedi gitu. Karena genre itu sebenarnya fluid, genre itu gak saklek. Yang kebetulan mirip sama gender juga fluid. Kenapa gue mengkomparasikan antara genre dan gender? Karena ya emang itu yang mau disampaikan sama film ini. Sebenarnya Eyes of the TV Glue ini adalah proses karakter utamanya.
si Owen terutama si Maddie juga sih, tapi khususnya si Owen mempertanyakan identitas dia, identitas gender ya. Gua nggak akan spoiler, tapi silahkan lu tonton dan nanti akan lu sampai di satu titik yang itu jelas banget lah kalau di situ Owen lagi mempertanyakan identitas gender dia. Nggak disampaikan secara gamblang sih, sutradaranya emang nggak pengen menyampaikannya secara gamblang, tapi lu bisa merasakan pasti oke, ini adalah cerita tentang orang yang lagi gamang soal identitas gender dia. Dan seiring waktu lu akan ngeliat gimana Owen ini mempertanyakan realitas dan di saat bersamaan dia juga mempertanyakan identitas. Kalau skor buat Eyes of the TV Glow ya gue kasih 8 dari 10 lah. Ini bagus. Tapi sekali lagi lu harus membuka pikiran lu pada saat lu nonton film ini. Lu gak mengotak-ngotakan, lu gak terlalu judgmental, dan mungkin lu akan bisa menikmatinya. Dan sebenarnya di paruh kedua setelah turning point yang gue mention tadi ya, ini film mulai lebih dekat ke arah horor sih. Bukan horor konvensional tetap, tapi horor-horor yang agak-agak surreal. Sedikit ada rasa-rasa filmnya David Lynch, tapi atmosfernya tuh mulai lebih dekat ke arah horor. Jadi silakanlah lu tonton sendiri di Catch Play, dan kalau udah nonton bisa lu bagiin review lu, pendapat lu di kolom komentar. Oke? Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cineklip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara. Ada Super Thanks, ada Savelia, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang lu bisa pilih. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join, terutama mereka ini dari tier Besti dan La Familia. Makasih banget pokoknya, dan segera ditunggulah pengumuman live stream khusus member untuk bulan ini yang kemungkinan besar bakal diadain di awal minggu depan. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.